Hah? Musik Ram. Jeng 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 jeng. Jangan deket-deket ah. Nah, sekarang gue sama Rama tuh dari sebuah bengkel punya temennya Rama. Hidayat Motor namanya. Punyanya temen Rama namanya Ixnan. Ixnan deh? Isnan namanya. Ixnan. Susah banget gue inget ya. Gak apa-apa lah. Nah, dia punya satu Mercedes. Nggak satu, banyak banget Mercedes. Dia mainnya Mercedes tua. Nah, yang dipinjemin, nggak dipinjemin sekali, yang sekarang dipinjemin ke kita tuh enyeng. Nah. Ada iklan lewat barusan. Ini suara mesin ya? Bukan suara mesin deh. Ini Mercedes W201. Men, umurnya seumuran gua. 89. Emang Bapak kelahiran 89? 88. Ah, Lebih yaudah. tua gue setahun. Nah, udah. Tapi tua banget mobil, masih hidup lagi. Ini sebenarnya bukan Mercedes langka. Pada saat dia lahir itu banyak banget Mercedesnya, cuman yang bertahan hidup sampai sekarang dan original itu dikit. Nah, ini salah satu yang dikit. Spesialnya mobil ini masih ada emblem ke atas. Ya sekarang S-Class juga masih ada sih sebenarnya. Cuman gue dapat informasi baru patah. Jadi baru diganti sama yang punya. Nah, velgnya itu pakai Euro ya? Evo, salah. Euro mah sana satu lagi. Nih. Bannya gue kagak tahu namanya apa tadi disebutin, kagak ada lagi jual bannya. Apa Ram? Namanya Ram? Gue juga nggak tahu apa tadi namanya. Bannya ada banget. Gue buka kap mesinnya aneh. Mercedes nggak mau mindahin dari kanan ke kiri, jadi masih buka mesinnya di kiri sini. Nih, bukannya ini yang ditarik gitu nih. Lucu kan? Kalau sekarang kan di dalam sini, dalam kap. Nah ini mesinnya aslinya itu 2000 cc NA. Ini udah di swap engine sama yang punya, jadi 2300 terusnya udah diganti. Tapi pakai yang 201 juga. Nah ini kakeknya mobil gue berarti men. Apa? Pertama kali kakeknya mobil gue 201. Gue kan 204. Oh ini buyut Pak. Buyut ya? Bapak gue siapa ya? Bapak lu ya 203 lah. Bapak gue kan Hendrikus. Ya bego. Nih, yang bikin ciri khasnya katanya W201. Tuh, gue salah lihat, ambilnya balik biar bengkelnya tetap ada. Ini ada seri view-nya yang bedain dia di 201 antara ini sama yang E-nya. Kelasnya ini udah kayak mobil balap lah, ada seri view-nya. Buka bagasinya belum ada kick-kickan, belum ada sensor apa-apa. Dan sekarang nggak kebuka lagi, gue nggak mau buka. Susah bukanya kayak maling men, harus pakai kunci pelan-pelan. Oke. Nah terus yang beda kita sambil jalan masih. Kalau lo perhatiin, ini spionnya. Lo brake light ya? Nggak apa-apa. Geser ini. Dapat Pak. Masih dapat ya? Spionnya cuping. Spionnya belang. Lo lihat dah, kiri kanan gue beda. Yang kirinya kotak. Oh iya. Yang kanannya dia masih Yang panjang ya. panjang, persegi panjang. Mobil ini dia udah dipakai lah sehari-hari sebenarnya, cuma gara-gara PSBB jadi dia bertahan di rumah. Mobilnya masih sehat banget, interiornya juga masih original. Nanti setelah ini kita langsung bahas interiornya aja, kita lihat tuh mobilnya kayak gimana. Ya siapa tahu Rama suruh nyetir aja. Rama gue nggak mau, tua ntar mogok lagi. gue trauma sama mobil tua udah. Ya kita lihat interiornya ya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas interiornya dan gua dengan kurang ajarnya bahas Mercy pakai baju kan motorsport. Oke, kita masuk ke dalamnya. Oke. Men, sini men. Gua bukain. Nggak mau, gue mau jadi motomobil style. Lu mau lewat mana sih? Gue mau motomobil style. Aku mobil style. Aduh, masuknya dari belakang. Kalau veterinary kan supir. Kaki gue nyangkut. Nah ini bagian dalamnya nih. Ini lucu ya, jadi tombol dia nggak pakai tombol starter. Gua salah. Kuncinya kayak gini. Masukinnya ke lubang di sebelah kiri, jadi nggak di sebelah kanan. Ini lucu banget sih. Terus ini audionya masih belopang, tapi kalau kata ya Isnan tuh nggak hidup. Apaan?
merek audio, Pak. Oh, merek audio. Merek audio. Tapi kalau kata Isnan ininya nggak hidup karena dia punya itu CD changernya masih 4. Harus pakai yang 6 ya, 6 channel. 6 channel, channelnya harus 6. Sekarang head unitnya masih 4 channel. Masih 4 channel katanya. Itu Terus buat equalizer ya. Terus transmisinya ini kan tadinya manual, dia ganti sama matic, dia pakai tipe gate kayak gini nih. Kalau Mercy lama. ciri khas Mercy lama tuh pakai gate. Sebenarnya punya lo juga gate, Masih men. gate, cuman ke cover aja. Di cover aja gitu. Jadi ciri khas gate itu yang pertama adalah di Mercy bukan Toyota ya. Toyota sama Mercy kan duluan Toyota. Terus di sebelah kiri ini nggak ada tuas sama sekali. Kosong ya, nggak ada tuas. Tuasnya itu ada di sebelah kanan. Dia di sebelah kanan. Jadi semua fungsi kayak sein sama wiper itu ada di kanan. Kalau sein itu tinggal naik turunin begini. Kalau wiper itu diputar tuasnya katanya. Ya intinya sama kayak Mercedes sekarang, cuman kanan aja ya. Cuman di sebelah kanan. Kenapa Mercedes labil ya? Yang sekarang pindah Gue ke juga kiri nggak tahu. lagi. Ini bahkan nih, coba kasih lihat dikit kan. Tadi kan dari luar tuh. Nih untuk buka bukan bagasi. Hood. Untuk buka engine hoodnya aja tuh ada di sini, di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan bahkan. Ini lucu sih. Kita coba nyalain. Nah ini nyala mesinnya tuh kayak gini kurang lebih. Tadi tuh sebenarnya ada indikator ya di sini ya untuk. Nah ini lampunya juga lucu nih, jadi kayak ada bagian untuk lampu baca tuh kecil doang di sini. Terus kalau misalnya mau nyalain itu naik ada di atas ke sini nih paling atas. Semuanya baru nyala. Kalau nol di sini doang. Ini fungsional banget sih, dan di sini tuh sebetulnya ada indikator untuk sabuk pengaman. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, nyala harusnya. Tapi sekarang lagi nggak nyala. Sekarang lagi nggak nyala. Maklum mobil umur seumuran gue, men. Nggak, kita harus nanya Isnan nanti. Nah terus ini kayak tombol-tombolnya tuh. Oh, tombolnya masih di tengah ya? Tombolnya masih di tengah semua nih, kayak untuk buka kunci tuh di sini. Ya, apa namanya? Central lock di sini, power window juga di sini. Ini yang depan, belakang, terus buka lacinya masih di sini, ya kayak W202 ya, yang generasi awal nggak ada airbagnya tuh di sini. Nggak ada airbag? Ini belum ada airbagnya mobilnya. So we die like a real man. Yes. Nah terus tuas rem tangan ya dia ada di sini, masih di sini. Kan kalau Mercy yang baru tuh pakai kaki sebelah kiri, rilisnya di kanan. Kalau yang ini masih pakai tuas kayak gini, dan gue prefer kayak gini sih sebenarnya. Kenapa? Hah? Biar bisa ngedrift. Ya gitulah. Ini RWD apa FWD ya? Ini RWD Pak. RWD. Nah, sekarang kita abis ini kita mau ngobrol nih sama teman gue si Isnan yang punya mobilnya. Pengalaman dia sehari-hari pakai mobil ini kayak gimana? Dia nyetir aja ya? Apa? Dia nyetir kan? Dia aja yang nyetir. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja sama dia. Oke? Nah, jadi kali ini kita udah sama teman gue nih si Isnan. Hai. Bukan ya, gue. Oh iya, sama Ken. Hai. Belakang Arif. Belakangnya, oh iya, ini kita kali hari ini lagi kedatangan cameo nih. Saya penumpang aja lah. Arif. Jadi dia orang-orang ini pada pakai Mercy semua. Sedangkan gue nggak punya mobil. Belum. Mana tahu tiba-tiba punya pagoda kan? Yongkro. Tapi enggak sih, gue kalau Eropa pertama kayaknya gue BMW dulu sih. Soalnya gue pakai mobil. Hah? Gue tadi iseng buka jendela kagak bisa nutup. Jadi ini Isnan yang punya mobilnya ini W201 190E ya? Yap. Nah, 190E. Mobil yang dipakai di filmnya Taxi, kalau lo tahu. Taxi yang pertama. Oh, Taxi yang pertama ya? Iya. Penjahatnya pakai. Iya. Oh, gua kira itu 124 loh. Enggak, itu 190E. Itu 190E ya? Beneran? Kayaknya. Kayaknya ya. Jadi, nih Isnan ini pakai mobilnya sebenarnya antara sehari-hari dan tidak ya nanti kalau nggak salah ya? Iya. Jadi kalau sehari-hari sih biasanya gue kalau nggak pakai ini kan platnya kebetulan genap, sama satu lagi saya kelas W202 itu ganjil, jadi ya selang-selang antara itu aja kalau misalnya lagi ada kebutuhan. Cuman karena sekarang juga PSBB ya nggak kemana-mana juga dan mostly WFH juga, ya udah mobilnya collecting dust aja di rumah. Collecting dust aja. Tapi tadi Arif ngomong apa? Collecting dust and Increasing value. Increasing value. Makin tua itu makin mahal. Selama itu bagus. Nah, Nan, Yes. kalau misalnya lu sehari-hari nih pakai mobil ini, ya kita ngeliat mobil kayak gini tuh
ya orang yang suka mobil klasik, suka mobil restorasi gitu kan. Banyak lah pandangannya mobilnya keren. Tapi mungkin di balik itu tuh suka dukanya lo pakai mobil ini tuh apa sih? Suka dukanya untuk kalau dibandingkan sama mobil-mobil Jepang ya jelas ini lebih boros lah, lebih maintenance adalah. Cuman ya kembali lagi semua kan ada rulesnya tuh, ada harga, ada rupa, ya, ada rasa juga. Rasa tuh gimana maksudnya? Rasanya tuh menurut gue sebetulnya udah cukup sering pakai Mercy ganti-ganti. Mercy tua tapi mostly. Nah, ini tuh salah satu yang fun to drive gitu loh. Dia bentuknya compact, simple gitu. Itu sebetulnya itu bisa dibilang plus, bisa dibilang minusnya juga. Karena plusnya tuh karena dia compact, jadi mobil kecil enak mana-mana. Ya sulitnya adalah untuk orang Indonesia yang suka bawa barang macam-macam ya agak sedikit problem aja kalau pengen bawa barang banyak dikit gitu, atau pengen bawa manusia banyak gitu kan. Kalau misalnya sekarang nih 4 nih udah pas nih, mantap nih kita. Ya. Udah kalau kayak gini enak ya masih ya? Enak ya, masih enak ya. nih. Kalau dari diisi satu orang lagi, nah dulu kalau pakai versi gue yang lain bisa kayak Boxer atau Tiger gitu berlima ya masih enak. Kalau ini kalau berlima kayaknya udah cukup tidak nyaman kayak. Tapi gue mau nanya deh, Gimana? pas jalan tuh gasrup ini emang ban lo ketebelan diceperin atau ada masalah? Jadi sebetulnya mobil gue ini ada masalah. Mobil gue ini shock breaker depan belakangnya itu lemah. Depannya itu kanan kiri lemah. Nah, untuk ngegantinya gitu agak-agak sulit ya. Jadi shock breaker dia itu mirip sama kayak Boxer 124. Secara fisik sama, cuman ternyata serial numbernya beda karena mereka juga menanggung beban yang berbeda kan, bobot mesin. Oh, berarti secara spesifikasinya itu beda ya, walaupun bentuknya sama. Bentuknya sama, cuman ternyata beda gitu. Ini gue berbicara contoh breakernya Bilstein ya. Kalau misalnya Bilstein itu kalau nggak salah untuk yang ini itu serial numbernya 0191, kalau Boxer 0192 atau kebalikannya gitu, gue lupa. Oh gitu. Nah, kalau sebetulnya kalau gue pakai shock breaker Boxer sebetulnya bisa, cuman yang terjadi nanti adalah mobil gue ngangkang cuy. Oh gitu. So that will happen kalau misalnya lo pakai shock breaker, maksain pakai Boxer ya. Apa tahu banget punya bengkel ya? Alhamdulillah punya. Tadi kan kita sempat kita tuh sempat syuting tadi kan di depan di depan bengkelnya Isnan tuh. Nah, jadi kamu yang punya Mercedes tua mau restorasi, mau benerin, monggo dia. Nah, silakan. Betul. Biar dia bisa beli Mercedes lagi. Ntar kita minta kontaknya aja, ininya sama alamatnya, ntar kita cantumin di deskripsi. Sebenarnya gue respect sih sama yang punya mobil klasik kayak gini ya, karena kalau gue pribadi gue masih belum berani tuh kayak gini. Karena gue tadi sempat ngobrol sama Isnan, lu punya duit sekalipun belum tentu bisa melihara mobil kayak gini gitu. Karena lu ada uangnya, barangnya nggak ada, lu harus sabar lagi. Terus barangnya ada pun mungkin misalnya part numbernya ternyata beda kayak tadi Isnan bilang, kan lu bisa kecelek di hal-hal kayak gitu kan sebenarnya kan. Yang kalau misalnya mobil Jepang tuh kayak secara look sudah sama, harusnya sih tinggal plug gitu kan. Kalau mobil kayak gini tuh kan enggak gitu sebenarnya. Itu yang gue tuh suka. Gue unlikely untuk punya mobil kayak gini, tapi masih respect sama orang yang pakai mobil kayak begini tuh gila sih. Ya sama orang-orang yang masih mau menghidupkan mobil tua. Yes, bener banget. Itu lebih gimana gitu. Dan Dan gue beruntung banget, gue kenal sama Isnan ini dari zaman gue kuliah, dia udah pakai Mercy tua mulu tuh. Dulu terakhir lu main ke kosan gue tuh pakai 300e W124 ya, W124 300e. Pertama gue kenal sama Rama itu gue pakai Ramcuy W115 200. Oh iya benar. Sebutannya mini, dulu warna putih. Mercy mini benar. Iya dulu itu spionnya cuma satu di sebelah kanan kan tahun 73. Sebelah kiri nggak ada spionnya. Itu kalau zaman dulu banget itu. Itu kalau sekarang ditangkap polisi nggak sih? Enggak lah ya. Enggak tetap emang ya. bawaannya. Tapi mobil sekarang kalau yang keluar begitu nggak boleh. Kecuali habis dicabut sama orang ya. Iya. Orang lah itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi gue jujur ya, di belakang masih lega banget sih. Masih lega ya? Lega jauh banget. Lega di depan lu lega nggak? Gue mah kosong nih. Yang gue kaget adalah joknya empuk pak. Iya masih empuk. Empuk loh, sumpah gue nggak bohong sih. Ini kayaknya kalau jalan jauh, lu pernah bawa ini jalan jauh nggak? Belum ya? Belum. Tapi maksud gue kalau misal bawa jalan jauh pun kayaknya masih enak sih menurut gue. Bahkan dibandingin sama gue punya Corolla Altis dulu kayaknya lebih enak kan ini. Altis.
Altis. Tapi mobil bandel tuh Altis. Apa? Mobil bandel itu. Bandel, cuman ya Ganjel aja. right and handlingnya beda Iya. lah gitu kan. Arif mau ada nanya nggak Rif? Ini kenapa awalnya bisa hobi Mercy gini nih? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Oh, Kenapa nih? Ini YouTube Jadi- siapa sih? Kan dia brum. Dia masuk dalam belum-belum lah. Kan gue penasaran aja. oke. Jadi awal mulanya gue dulu karena bokap gue itu buka bengkel, terus nama bengkelnya itu kan Hidayat Motor, nama gue Isnan Hidayat. Kenapa dia nggak buka bengkelnya Hartono Motor gitu? Ternyata pakai nama gue. Terus itu jadi sedikit agak pikir, wow, ini bengkel apakah harus gue yang nerusin? Tapi lama-lama gue ikut, lama-lama mungkin agak sedikit kebantu sudut pandang gue ke arah Mercy karena bokap sendiri kali ya. Jadi tiap hari gue keluar rumah atau gue turun dari kamar gue itu gue ngeliat banyak Mercy yang wah dulu bentuk-bentuknya udah aneh-aneh banget kan, ada SLK segala macem, dan tiap hari itu dengerin bunyi mesin Mercy digeber suaranya kenceng-kenceng tuh kayak music to my ear sih kalau menurut gue. Suara engine yang bagus kayak pure German engineering tuh kayak music to my ear menurut gue. Oke. Nah terus dan mungkin itu juga jadi agak salah satu leverage gue kenapa gue nyaman hobi Mercy, karena kalaupun ada problem ya gue bisa ke bokap sendiri sih gitu. Kalau dia bawa rokok, Iya. artis, bokapnya bingung apaan ini? Tapi jujur gue beli Altis karena dulu bokap gue pakai Corolla Altis. Iya pasti. Bokap gue beli pas baru. Gue sanggupnya beli bekas kan. Lah, Arif kagak, bokapnya main off-road, makanya apa Civic FD. Iya, ceper lagi. Udah. Tapi gue pernah inget tuh waktu kita sepedanan. Kalau lo inget waktu itu kita ke McD yang gue RCTI. Waktu itu ada Mercy ceper tuh lewat. Yes. Lu pernah ngomong kayak gini ke gue. Gue nggak ngerti orang yang nyeperin Mercy mampus kayak gitu. Esensi naik Mercy itu kan nyaman. Lu nyeperin mampus kayak gitu emang nyaman gitu. Lu pernah ngomong gitu ke gue. Sekarang lo ketemu orangnya di belakang lo. Nah sekarang orang yang kayak gitu tuh ada di belakang lu. Seperti yang dari Isnan bilang kan, ada rasa, ada selera semuanya. Iya. Gitu. Tapi ya kita tetap respect sih sebenarnya. Cuma Sama ini ya, orang yang melebihkan effort sama yang dia suka gitu lah ya. Iya. Kalau Isnan temennya Mercy yang motor tua tadi ya. Kalau lo teman yang harus pelan-pelan kalau kena polisi tidur kan. Nah ini gesrok-gesrok ini gue seneng ya. Gesrok-gesrok. tapi Istan nggak seneng. Lu nggak seneng sebenarnya kan begini kan nggak seneng dia sebenarnya kayak Music gitu. to my ears. Itu music to my dompet. Nah tapi kan gue pengen nanya lagi nih. Gimana? Nah, Kenapa kan lu dari dulu demen bokap Mercy nih, tapi kok nggak mau Mercy yang muda gitu sekarang? Tapi koleksinya semua yang baru. iya, lu sampai tadi punya Mercy Tiger yang diesel ya. Iya. Terus Jadi- punya CE, apa tadi? Kembali lagi kayak ini karena ke shaping sama prinsip bokap gue sih. Jadi misalnya kalau Mercy baru, tapi sorry tidak bertujuan untuk mengoffense siapapun pengguna Mercy baru di ini, watchers di brum. Tapi kalau misalnya Mercy baru, misalnya lo ada problem, lo cukup scan segala macam itu menggunakan komputernya, kayak star diagnose kayak gitu. Habis itu ketahuan problemnya, that's it, lo tinggal replace barang-barang itu, dan kalau perlu setelah udah semua beres itu di reset ulang segala macam kan. Tapi kalau misalnya Mercy tua, yang gue kagumi dari bokap gue adalah bokap gue misalnya ngerasain mobil tua dan bilangnya ada problem, bokap gue akan bawa itu mobil jalan, ngebut pelan, nyalain AC, nggak nyalain AC, naik tanjakan, turunan, sampai terus nanti ini bokap gue baru notice, oh iya problemnya ini udah, jadi bokap gue sendiri yang diagnose sendiri. Nah menurut gue seninya mengetahui problem mobil itu adalah kalau lo mainnya mobil tua. Kalau Berkarya berarti Itu berkarya. Iya. Masterpiece di sini Master namanya Business ada. gitu. Nah, jadi bokapnya dia adalah star diagnosisnya. Iya, benar. Dicolok dong. star diagnose mobil tua. Iya, star diagnosis mobil tua. Jadi kalau mobil tua bermasalah bawa ke bapaknya, Om Isan. Tapi mobil Isan. tapi mobil kayak gini tuh berarti emang nggak ada colokan untuk OBD-nya nggak ada ya? Emang nggak punya OBD mobil kayak gini. Iya, ada, men. Jadi kalau lo ada dia kenapa-napa, lo mesti ngedengerin masalahnya di mana nih. Iya. Bawa kenceng, belok-belok. Sama jalan kayak kenceng. mainan kamera analog lah ceritanya lah ya. Kita Lo nggak mesti nge-tweak sendiri-sendiri. nge-tweak cari satu-satu. problemnya di mana. Benar. Jadi belum injection kan? Ini injection. Oh, ini injection. Oh ini injection ya? Injection. Jadi Mercy itu kalau ada huruf E, Heeh. correct me if I'm wrong ya. Kalau ada huruf E itu tuh ya? stands from
injection cuman dalam bahasa Jerman. Oh, berarti kayak 300E itu Injection. E-nya tuh injection. Iya. Oke. Itu gue baru tahu. Tuh. Soalnya gue pikir tuh E di belakang itu kayak seri lama nih. Karena kan 124 tuh ada yang E320-nya kan. Saya ingat gue tuh yang agak mudaannya kan E320 tuh. Gue pikir kayak cuma pindahin doang, tapi ternyata itu berarti kayak I di BMW ya. Bisa. Gila, gue ngomongnya BMW loh. Membandingkan nih sih. Mercedes. Ya gimana ya, soalnya Nah, Satu sekarang sih. pertanyaan 1 billion question yang biasa kita tanya. Nah. Apa tuh? Apa namanya? Isnan. Isnan, lo kan udah pakai ini apa? 201 kan? Hah? Mobil impian lo sebenarnya apa sih? Mobil impian Ya, gue. terserah lo nih, mulai yang bisa kebeli, apa yang nggak kebeli, mau yang lama, mau yang Jadi baru. kita tuh punya 2 jawaban untuk ini. Mana yang kira-kira lo nabung bisa lo beli, mana yang Oke. kira-kira masih jauh banget baru lo bisa kebeli. Iya. Apakah ini mobil impian lo? Udah emang mobil impian Iya, lo? tidak gitu. masalah. Nggak masalah. Kayak waktu kita ngobrol sama Om Feb juga demikian. Itu kan motor, cuy. Iya, tapi kan dia bilang, tapi maksud gua dia pas kita tanya, Om ada motor impian nggak? Udah di sini semua katanya kan. Nah kalau lu gimana Nan? Kalau gue ya, sebetulnya bukan dream car karena gue mungkin udah pernah punya, tapi itu G-Class sih. Jadi kayak apa ya? G63. Beda deh. Gue kalau misalnya udah pakai G-Class, gue waktu itu pakai G300. G300. 463. Itu boros dan nggak terlalu kencang. Cuman gue ngerasa kayak apa ya? Gue nyaman aja bro. Menyatu. Bonding gue. Ada chemistry. Udah hopeng banget tuh kayaknya. Waduh, udah bonding tuh. Gue rela makan warteg ya, penting tuh mobil jalan cuy. Dulu. Dulu zaman bensin premium masih 6.700-an kalau nggak salah. Itu gue ngisi bensin itu kan 98 liter full tanknya. Wah itu lama banget cuy, nggak full tank itu. Kayak streaming Naruto 1 episode bisa sih. Saking lamanya nggak penuh-penuh. Itu cuman, nah itu kemarin karena ada kebutuhan jadi itu harus gue jual. Nah itu tiap di jalan ngeliat G-Class, be it itu G-Class lama atau G-Class baru tuh gue kayak ingetnya tuh memori gue dengan G-Class gue yang kemarin kayak man, someday gue akan punya lo lagi. Someday lo akan punya lo lagi. Iya. Oke. Berarti mobil impiannya adalah G-Class. G-Class. Apapun G-Classnya. Apapun G-Class ya. Itu tuh kayak Kecuali 280 GE gue nggak mau. Oke. why? Karena menurut gue nggak enak cuy. Nggak enak, 280 GE itu. Mesinnya kekecilan ya. Selain mesinnya kekecilan dan dia tuh bantingannya tuh beda sama G300 gitu. Oke. Jadi kayak borosnya iya, cuman nyamannya nggak dapet. Gitu. Ya gue doain lo punyanya G63 aja. Waduh. Amin. Tapi gue nggak kepengen juga. Lo nggak Nggak mau pengen lo? mobil baru. Gue pengen kalau G-Class G500. G500 ya. Mentok. Itu udah menurut gue elektrikannya nggak terlalu ribet Nah, dan tenaga mesin sama bobot yang dibawa tuh sesuai. Menurut gue ya. oke. Soalnya kalau waktu gue kemarin Berarti balance ya. Iya, kalau waktu gue pakai G300 mesin mungkin orang-orang denger wow 3000 cc cukup gede, cuman untuk body yang hampir yang 2,5 ton lebih kayak berat cuy. Itu berat kayak Itu bobotnya boros. 2,5 ton ya, gue baru tahu loh. 2,5 ton. Oke. Nah itu jadi kayak boros. Kenapa? Padahal cc-nya udah Kecil, gede. udah gede ya. Saya gede tapi tetap boros. Nah menurut gue dengan kita menggunakan horsepower yang lebih besar tapi body beban yang dibawa nggak terlalu beda, harusnya secara bahan bakar konsumsinya akan lebih efisien. Oke. Itu sih. Masuk akal sih. Ini kan ngapain detailing di dalam? Enggak. Kalau mobil Dari tadi gue masih penasaran kagak bisa Eh, nutup. tadi tuh pas kita masuk itu kan iseng buka jendela. jendela belakang. Isnan tuh padahal udah ngasih tahu. Ini kadang-kadang nggak bisa dinaikin. Kadang-kadang nggak bisa dinaikin gitu. Terus nggak tahu gimana ceritanya, emang kan kadang-kadang ngide gitu kan. Sekarang nggak bisa ditutup. Jadi gue dorong-dorong pakai tangan, cap tangan gue tuh nempel. Tapi gue pengen tahu deh nih. Ngelapin. Kan dari tadi kita ngobrolnya mobil klasik kan. Lu punya mobil yang agak baruan gak sih? Let's say di atas tahun 2000 deh gitu. Nggak ada. Nggak ada. Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ibn One? Nggak Ibn pernah? One. Nggak punya? Oh, gue pernah pakai ML 320 sama 270. Oke. Woi gila ML. Gue salah satu orang yang suka ML. Kenapa? Nggak tahu bentuknya kayak Ford Escape aja. Oh gitu. Tapi ML itu menurut lu enak? Kenceng sih ya, lumayan lah ya V6 kan. Cuman gimana ya?
bentuknya kayak Avanza, cuman kayak lucu aja sih. Bentuknya kayak apa? Karena emang ML itu bentuknya menarik, lucu. Lucu. Dibilang cowok banget enggak, dibilang cewek enggak gitu. Iya. Aneh mobil. Apa ya, aneh lah. Kapan-kapan lu ikut gue ya. Oke. Gue mau ada video tuh GL 500. Oh, iya. The one and only. Oke. Bulletproof. Widih. Terus, tapi gue juga pengen. Gue satu. 1-2. kalau gue tuh suka nama-namain Mercy itu dengan bentuknya dia yang dimiripin sama mobil Jepang. Kayak dulu G-Class gue itu di rumah gue panggil Kijang. Oh iya bener Jadi bokap juga. gue tuh bilang itu Kijang, kamu pindahin itu. Oke, kalau ini apa? Ini apa? Ini apa yang bentuknya kayak gini? Corolla kali ya? Corolla ya? Kayak DX ini mungkin. Atau enggak juga? Enggak juga, dia tuh pendek, kecil. Ini juga kecil loh. Mana ada lebih lebar. Tapi lebih panjang, lebih lebar. Lebih panjang, lebih lebar. Tapi Isnan tuh tadi sempat cerita ya, dia tuh sebelum beli mobil ini tuh sempat ditanya bokapnya mau beli mobil apa, lu jawab mau apa? Avanza. Isnan tuh tadi jawab mau Avanza. Alasannya karena apa tadi, Nan? Gua dulu waktu gua kuliah Ya. kan tadi yang seperti si Ramzi bilang, gua dulu kuliah tuh mobil selalu Mercy. Mostly boxer sih, kayak 220, 300, Sportline, CE gitu-gitu gua udah coba semuanya. Terus kecuali Wagon gua belum pernah, mungkin ya someday. Amin. Nah, itu kayak teman-teman gue yang mungkin nggak ngerti mobil itu kayak misalnya ngajak gue main, jalan yuk kesini yuk, kita makan kesini yuk, kita makan sini, kita jalan-jalan kesini. Gue mikir kayak gue skip dulu deh bro, gue nggak bisa deh nggak join. Kayak kenapa main mobil lu kan Mercy? Nah, justru karena mobil gue Mercy, duit gue jadi terbatas tuh. Jadi kalau beli Avanza tuh lebih Iya. bisa nongkrong, main. Gue sempet pernah. Oh mungkin tadi pertanyaan lu, gue pernah punya mobil modern. Gue pernah punya Pajero Exit. Oke. Dari gue pakai G-Class, gue langsung ganti Pajero Exit. Dari bensin yang tadinya gue dari Jakarta ke Bandung 500.000, ini bensinnya 116. Itu lebih irit dibandingkan gue naik travel City Trans tuh. Dari Jakarta ke Bandung kan, wah itu sampai Bandung gue happy banget pakai itu. Baru gue ngerasain sampai makan mewah di Bandung pakai itu kan. Gimana ya kayak? Terus what makes you beli mobil ini akhirnya? Jadi waktu itu gue lagi kondisi gak ada mobil. Bokap gue nanya, kamu mau mobil apa? Makanya gue bilang pengen Avanza Matic aja lah pak, karena gue udah mulai capek dengan image itu di belakang. Kayak image gue kemarin, meskipun ya people always judging kan, jadi you don't have to hear them gitu. Cuman ya kadang-kadang itu sedikit mempengaruhi dan gue pikir udahlah toh gue udah ngerasain mobil-mobil nyaman, mobil-mobil enak ya, sekarang gue kalau bisa pakai mobil apapun ya no problem gitu. Makanya gue minta Avanza Matic lah ke bokap. Tuh, lo udah punya pengalaman lah ya sebenarnya. You have story to tell juga. Terus sebenarnya. bokap gue bilang, "Wah, Avanza Matic tuh mahal." Di situ kan mulai orang-orang jadi yang nggak ngerti mungkin bakalan bingung, malah mahalan Avanza Matic tuh. Ternyata ya memang karena Avanza Matic kan harganya 100-an lebih. Terus ya udah tuh gue udah mulai cari-cari, iseng-iseng, browsing nih pak, nih ada yang kayak gini pak, gini-gini. Tiba-tiba gue pulang dari Bandung, waktu itu habis main ke Bandung, pulang ke Jakarta, bokap gue ngasih surprise ini. Nih dah, harganya lebih murah dibandingin Avanza. Dan yang pasti ini kamu akan suka. Ya udah begitu gue ke rumah, gue buka bungkusnya, oke. 19E. Oh ya, FYI ini 19E keempat yang pernah gue pakai di 19E keempat. Gue sebelumnya udah pernah pakai merah, udah pernah pakai yang 23. Terus sunroof tuh dulu pertama kali gue pakai. Terus gue waktu itu pas gue lagi pakai G-Class juga ditawarin sama bokap Cosworth. Gue suruh milih antara dua itu. Nggak mungkin gue malah pas G-Class, jadi gue dulu Cosworth-nya gue relakan. Terus gue kemarin sempat dapat warna biru 2000 cc juga, cuman interiornya kurang bagus. Pas banget bokap gue nemu ini, ya udah deh dikasihnya ini. Alhamdulillah gue puas banget sih dalamnya kayak gini. Dan gue juga sedikit dapat amanah dari mendiang pemilik sebelumnya. Jadi dia tuh salah satu pasien bokap gue juga ini mobil. Jadi bokap gue tahu banget track recordnya kayak gimana, ibaratnya rekam medisnya lah di mobil ini kayak gimana. Dulunya ini manual, sama bokap gue diganti matic atas permintaan ownernya. Dan ownernya itu tuh pakai ini tuh seneng dia seneng, happy pakai mobil ini. Dan ketika dia udah mencapai usia yang cukup tua, terus dia harus melepas mobil ini, cuman bingung harus lepas ke siapa, dan ya galau lah intinya kan, namanya mobil kesayangan. Akhirnya pas banget bokap gue lagi nanya apa kabar pak, gini, terus akhirnya si ownernya bilang, bapak mau beli mobil saya enggak? Nah di situ tuh bokap gue,
berapa gitu harganya cocok ya, akhirnya bokap gue ambil deh. Cuman dia pesannya mobil ini kalau bisa jangan diobrak-abrik, dimodif-modif radikal, tetap bentuknya tetap cantik kayak gini. Saya percayalah bapak sama anaknya pasti akan ngerawat karena suka banget sama Mercy tua. Oke. Gitu. Kalau gitu Arif tuh nggak bakal dikasih tuh. Saya sudah cukup puas ada gesternya kok. Itu geser bukan ceper, kampret. Itu ceper. Kitanya keberatan. Itu gesrat rusak. Aduh. Udahlah kitanya berat, suspensi rusak. Iya, kesian banget. Nah terakhir nih, lu dari suka duka lu itu, menurut lu apa yang pengen lu lakuin lagi terhadap mobil ini? Atau maksud gue gini kayak apa menurut lo ada hal yang ingin lo tambahin atau lo kurangin dari mobil ini nggak supaya mobil ini lebih perfect menurut lo? Gue jawab. Benerin kaca pak. Nggak di luar kerusakannya ya, di luar kerusakan kayak tadi kan udah ke list tuh, shock breaker, power window. Apa yang menurut lo bikin mobil ini bakal lebih sempurna lagi buat lo? Misalnya tambah sunroof atau apa gitu, misalnya. Atau cat ulang mungkin. Kalau cat ulang, meskipun ini catnya udah pudar segala macam, tapi gue kayak pengen mempertahankan originalitasnya. Okay. Terus kayak apa ya? Kayak ibarat lagu Bruno Mars kayak ini dia udah perfect just the way it is gitu. Menurut gue. Tuh, jadi kalau mobil begitu. Syukur. Iya, jadi kadang-kadang gue pengen modif ini tuh terus mikir kayak takutnya nanti fail terus jadi gagal, ini mobil jadi nggak cantik lagi. Udah tahu ini barangnya susah kan, kalau gue otak-atik yang gagal wah nangis gue. Jadi menurut lo ini udah perfect lah ya, udah oke banget gitu lah ya. Kalau emang harus ada yang di upgrade mungkin mesin kali ya. Mungkin kalau gue dapat mesin yang oke gitu ya, kencang gitu kan. Sekarang kan ini 2300 tapi pakai transmisinya yang 2600 sama-sama W201 juga. Mungkin kalau pakai mesin Cosworth gitu ya mungkin lebih oke juga ya, secara horsepower-nya kan agak berbeda. Mending lo beli mobil Cosworth aja sekalian. Kalau nggak mending beli Evo tuh. Iya. Waduh. Nah itu kayaknya terlalu jauh kalau itu. Bisa dapat G-Class kayak gitu kalau beli Evo 2 tuh. Balik lagi dia pengennya G-Class, walaupun bisa dapat itu tetap G-Class ya. Gue pernah bilang ke Rama emang Evo tuh adalah salah satu mobil impian gue. Evo tuh ya 190 ini. Tapi ya gitulah. Nah, gue ada pertanyaan terakhir juga nih. Apa tuh? Bukan pertanyaan sih, pesan-pesan deh buat yang nonton nih. Kalau mau bangun mobil tua apapun ya, khususnya Mercedes ya, kalau tips and tricksnya gimana sih gitu? Tips and tricksnya, oke, gue juga bisa sekalian mengedukasi berarti ya. Boleh. Iya, boleh dong. Gini. Jadi gini, banyak kan orang gue pengen main Mercy, oke. Gue punya budget segini, itu nggak bisa. Kalau ada orang diskusi kayak gitu ke gue nggak bisa. Jadi gue kalau misalnya lo kalau pengen budget tapi pengennya sempurna, itu nggak akan mungkin. Oke. Kan jelas kan yang namanya budget, ya itu budget. Kayak hotel budget sama hotel bintang 5 ya beda. Lo ketika ibarat lo beli mobil Tiger W123 harga 50 juta. Terus ada lagi orang nawarin, nih beli Tiger saya aja udah tinggal jadi, harganya 150 juta. Ntar orang mikir, mahal 150 juta, mending saya beli ini yang 50 juta. Yakin kalau pengen bisa disempurnain semuanya, itu ujung-ujungnya nyampe loh 150 juta. Ujung-ujungnya nyampe segitu juga. Jadi kadang-kadang tuh orang-orang yang pada pengen main Mercy itu kayak cuman pengen ngerasain mobil Eropa tuh kayak gimana, tapi mereka nggak sanggup untuk ngehidupinnya. Nah, intinya tuh kalau lo nyari mobil tua itu cari yang bener-bener sehat, mesinnya penting tuh, mesin sama interior, karena interior susah satu, dan mesin itu tuh untuk long run-nya itu lo nggak akan direcokin sama rusak ini rusak itu gitu. At least tuh masih bisa jalan juga mobil. Jadi ujung-ujungnya lo akan menuju tahap harga yang standarnya mobil itu nyamannya. Misalnya kayak mobil A, dia tuh rata-rata kalau itu dia sehat, siap pakai, bener-bener ganteng, bersih, nggak ada baret segala macam, harganya sekian. Lo kalau beli bahannya, kalau pengen nyamain, ngerapihin, ya ujung-ujungnya akan mendekati. Iya, bener. Kita belum ngitung waktu lagi. Belum ngitung waktu gitu. Beda cerita kalau memang kita menikmati proses ya. Betul. Menikmati proses mungkin ya kayak beli bahan yang 50 juta. Betul. Oke, gitu. Punya passion untuk ngebangun. Iya, tapi punya passion untuk ngebangun. Tapi kalau misalnya kayak cuma pengen nyoba aja, udah mending bayar mahal gitu kan. Nih sekalian curhat aja nih. Soalnya waktu itu gue pernah ada customer juga
ada nih yang bagus nih, udah tinggal pakai segala macam. Harganya mahal memang. Kata dia, saya nggak suka sama warnanya dan harganya terlalu mahal. Akhirnya dia beli bahan dulu. Beli bahan, dipakai, ternyata kacanya retak. Kacanya CE itu beda sama kacanya boxer biasa ya. Oke. Itu harganya tuh bisa belasan juta. Terus dia benerin ini, benerin itu, ternyata mesinnya begini. Terus habis itu ujung-ujungnya dia ngeluh, kok saya jadi keluar duitnya mah banyak banget sih, padahal ngebenerinnya padahal nggak ini bla 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 bla. Terus ya tadi ditawarin dulu siap jadi nggak mau, belinya modal, belinya bahan. Ya udah, yang namanya bahan kan kayak lo pengen bikin nasi goreng gitu. Ya cuma beli minyaknya doang, nasinya aja belum kan. Iya benar. Lo pengen dapat nasi goreng utuh ya. Banyak kan orang mau beli nasinya doang. Intinya itu sih, lo pengen bangun mobil itu lo sendiri harus menentukan tujuannya gimana. Kalau lo pengen main mobil Eropa yang udah langsung siap pakai, lo mesti siap. Pake, ya? Iya, lo beli yang langsung pakai. Kalau lo emang pengen pelan-pelan untuk hobi, lo belinya bahan. Jangan lo beli mobil bahan yang siap pakai. Itu udah satu susah. Terus nanti ya repot ya pasti. Bakalan bakal banyak lebih banyak keluhannya daripada nikmatinnya nanti kan. Tapi gue punya teman beli 2012 204 mulu rusak. Tunggu bapak saatnya. Kan harus dinikmatin kalau kata Isman kan ngobrol. Nikmatin aja. Kadang-kadang meskipun lo beli mobil yang udah langsung jadi pun, yang udah jadi, belum tentu lo akan menahan budget lo cuy. Jadi misalnya kayak contoh teman gue ada yang beli boxer bagus nih, kondisi merek apa yang W124 Sportline itu udah kenceng, enak, nyaman, sporty banget lah. Terus tiba-tiba oke lah itu harganya di bawah Avanza baru, cuma dia kepikiran kayaknya ganti ini bagus nih, ganti ini udah lah. Karena mindset dia, gue ganti berapapun, gue keluar duit berapapun akan lebih murah dibandingkan mobil baru kok ya. Jadi ujung-ujungnya naik juga harganya, dia kan keluar budgetnya tinggi juga. Dan kalau menurut gue pribadi sih, ketika lo beli barang mahal yang langsung jadi dan emang bagus gitu, sebenarnya yang lo hemat itu adalah waktu sih, bukan uang. Kalau menurut gue pribadi ya, jadi kayak ya lo spending money to save time gitu. Otherwise kalau lo save money ya lo spending time kan sebenarnya kan. Ya padahal pada saat lo beli bahan juga lo sebenarnya lo nggak actually save money juga sih. Pada akhirnya kayak yang tadi Isnan bilang akan sampai di titik itu juga dan lo habis waktu juga gitu. Jadi tergantung prioritas lah. Kalau misalnya kayak sehari-hari lo udah sibuk atau kerjaan lo banyak yang lain, mungkin better beli yang udah jadi. Tapi kalau misalnya memang nikmatin proses nih, apalagi kayak Isnan gini nih, mending ya bisa beli bahan. Iya, mending bisa terlepas dari dia punya bengkel. Benar, ada rasa kepuasannya sendiri lah. Kayak beli mobil cash sama kredit gitu lah ya. Iya. Jadi kredit masih tunggu 10 tahun lagi. Tapi bedanya kredit kalau nggak bisa bayar, mobilnya ya 3 tahun. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita sharing-sharing kita sama Isnan, dan ini one of the longest man. Tadi kalau gini dan ini tuh udah kayak podcast kita tuh sama Mega nih. Tapi gue suka salah satu mobil ini tuh masih kelihatan logonya cuy. Itu gunanya apa tuh? Itu gunanya Mercy tua, kalau misalnya logonya masih ada bintangnya masih kayak itu jadi sedikit membantu lo untuk estimate panjang bumper gue semana. Iya. Oke. Dan karena itu ujung bumper ya. Dan kenapa prefer gue sama Mercy tua adalah bodinya tuh cenderung kotak, dan gue gampang banget kalau parkir terus kira-kira bodinya kita badan kita nih semana panjangnya itu gue suka, jadi gampang banget ketebak gitu. Feelingnya lebih dapet. Kalau mau bilang sekarang kan nggak bulat, malah ada blind spotnya ya. Jadi gue udah hidung gue sama dashboard tinggian dashboard, jadi gue mau ngeliat udah kenapa belum jadi kayak gini kan gue kali ini baru belajar. Apalagi di mobil tuh nggak perlu sensor parkir ya. Iya. Semua. Betul. Kita udah masuk. Tapi kenapa di mobil ini ada sensor, ada kamera belakang ya tadi ya? Oh iya. Iya. Jadi karena bumper mobil gue ini cukup ringkih dibandingkan kayak Tiger gitu-gitu kan. Tiger kan besi ya. Terus G-Class kan belum udah baja tuh. Ini waktu itu soalnya pernah gue nabrak pas pakai mobil ini yang sebelumnya. Dan itu tuh di belakang pas pecahnya itu kayak crackers cuy. Kalian tahu Malkis nah seperti itu. Remuk. Bumper gue ditabrak sama angkot jadi kayak Malkis. Prak hancur. Wah, udahlah. Benar, tadi pas mundur kamera munculnya di mana? Udah nggak ada. Nggak ada. Jadi sebelumnya itu gue pakai head unit yang ada layarnya. Gue mikir biar kalau gue mundur ada layar, biar gue nggak nabrak belakang kalau lagi parkir gitu kan. Kadang-kadang kan suka ada polisi tidurnya sama temboknya tuh agak jauh tuh. Iya. Atau malah polisi tidur trotoar apa? batu parkirnya itu tuh Oh iya, kalau dekat sama tembok, jadi
belum ketemu batunya, body gue udah ketemu Udah ketemu tembok, iya. Kayak gitu tuh. Nah itu tuh gue menghindari hal seperti itu. Jadi udahlah, biarin aja jadi sedikit alay, ada kamera tidurnya. Tapi akhirnya lu cabut juga? Akhirnya gue cabut. Sekarang gue pakai Lu gatal sendiri ya? gatel sendiri. Akhirnya gue pakai ini deh, Blowpung. Biarin tua, cuman ya period korek lah kalau istilah orang ini. Nyala dong. Tapi nyetel radio. Oh iya, nyala lo. BTW dari tadi tuh kita ngelewatin AMG ya? Iya. Terus mau ngapain? Kita mau datang aja situ. Enggak lah. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya men ya. Kayak kurang lebih kayak gitu. Thank you banget Nan. Thank you, Akhirnya bro. setelah sekian lama loh ketemunya justru pas kita bikin YouTube. Apa-apa. YouTube kita mempertemukan silaturahmi. Bener orang banget. biasa. Oke lah. biasa. Thank you banget Nan untuk Oke. waktunya. Sorry udah ngerepotin. Thank you, Sama-sama. Ya. bro. Buat semua watchersnya, stay safe guys. Stay safe. Bener, stay safe. Semoga kita survive melewati pandemi ini semua. Amin. Amin. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup supaya bisa nikmatin mobil kayak gini.